siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu dan bersemangat. Kami dari kelompok Asa Asih Asuh. Saya Halida Indrasari dan rekan saya Elvi Mawati Simanjuntak. Kami dari Melawi. Di nomor 3, sebelumnya kami jauh dari sempurna. Jadi memohon kepada rekan-rekan juga sesama cawas, tolong masukannya, sarannya untuk menyempurnakan jawaban kami. Jadi nomor 3 yaitu pengawas memiliki kesibukan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Di sini menurut kami pelanggaran kode etiknya adalah pada pasal 7 ayat 3. Kemudian pendapat dan solusinya dalam bekerja itu harusnya kita sebagai pengawas itu menyesuaikan dengan tupoksi dan wewenang kita. Jadi kita punya tupoksi, kita punya wewenang, jangan mengambil wewenang dan tupoksi dari pengawas yang lain, rekan pengawas yang lain. Kemudian sarannya, lebih baik itu kita menyibukkan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Karena sekolah binaan kita juga tidak sedikit. Jika kita sibuk dengan sekolah yang bukan menjadi tanggung jawab kita, sekolah binaan kita terbengkalai, kita lalai melaksanakan kewajiban, malah kita sibuk dengan yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Demikian Bapak Ibu. Demikian Bapak-bapak. Terima kasih. Oke. Masukan dan sarannya. Silakan teman-teman yang lain memberikan masukan. Ya, yang paling belakang pertama itu Pak Tisna sama Melawi ini ya. Melawi juga Pak. Mungkin menambahkannya Bu Adira. Ya Pak Tisna. Selain pasal berapa tadi? Pasal 7 ayat 3. Makanya di sini saya menambahkan pasal 2 juga. Pasal 2 bentar Pak. Terkait dengan tujuan dan fungsi yang kami maksud adalah tujuan ya. Jelas pengawas tadi itulah yang kita bicarakan tadi. Selama ini barangkali pengawas tadi kondisinya kadang-kadang sibukan dengan bukan tanggung jawabnya gitu ya. Karena tadi mungkin tujuan sebagai pengawas dan kebanggaan sebagainya tidak. Dalam hal ini adalah sesuai dengan kode etik pasal 2 tadi bahwa memang katakanlah pengawas tadi harus kembali menyadari tujuan bersangkutan sebagai pengawas gitu ya. Bahwa memang menjadi pengawas merupakan tugas kebanggaan yang tugas sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Jadi mungkin kita boleh menekankan kembali pada tujuan dia sebagai pengawas, menyadari bahwa tujuan dia sebagai apa. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain ngasih masukan. Tolong masukannya Bapak-bapak supaya kami lebih Banyak-banyak masukannya, jangan sedikit. Ya, saya Maksimal 3 ya. Kemampuannya hanya 3 ya Bu Elda. Oh iya, siap Pak, siap Pak. Oke, silakan. Saya lah. Boleh Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih yang Oke, Pak dibolehkan. Ahmad. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kasusnya itu ya. Pengawas memiliki kesibukan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ini banyak yang bukannya tanggung jawab pengawas kan memang udah jelas. Ada 4 tadi, kalau yang disingkat apa tadi lupa. Mail. Ya, mail itu manipin-nipin. Dalam hal ini tidak berarti seperti jawaban Pak Pus agak menyimpang sedikit. Saya akan baca jawaban di sana itu. Tidak mau ya sudah. Anda usah baca langsung aja, Dalam intinya bekerja aja. harus menyesuaikan tupoksi kewenangan masing-masing, itu dah ya. Lebih baik menyibukkan diri untuk menyelesaikan tugas yang ya itu maunya seperti itu idealismenya. Tapi kenyataannya ada yang suka burung, biarpun waktu ngawas ya adu burung. Main burung ya. Main burung. Tapi maksudnya apakah dari permasalahan ketiga ini begitu atau sebetulnya dia lebih kepada lebih kesibukan pada kepentingan pribadi yang sifatnya sangat jauh dari pengawasan, atau dia akan menyaplok tupoksi kepala sekolah atau tupoksi yang pengawas lain. Ini kayaknya memang dari pelanggaran ini tidak begitu spesifik dan begitu jelas, sehingga kita komentarnya juga akan payah. Nah, demikian saya kira. Nanti kalau kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang sesungguhnya, baru kita akan bisa memberikan jawaban yang pas. Demikian Lidut. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, belakang silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kalau
Sebutkan nama biar teman Pak Welida tahu. Ada Pak Ridho dari Samas ya, SMA 1 Garing. Saya hanya menambahkan untuk yang nomor 3. Bukan kambing guling kan Pak? Ya, bukan. Galing. Galing, Kabupaten Sambas. Kecamatan Galing Pak. Ini Pak ya, dia Pak, di pelanggaran kode etik. Kalau saya di sini, ini kami dari teman-teman ini pasal 6 ayat 4 Pak ya. Pasal 6 ayat 4, hubungan pengawas sekolah madrasah dengan pemerintah. Ada bagian D di situ Pak. Pengawas sekolah madrasah tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ini jelas Pak, menurut pendapat kami Pak ya. Menurut kami, tentunya sebagai seorang pengawas itu harus mengutamakan ya tugas pokoknya tadi dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, nanti dia ke sekolah tentunya bersama kepala sekolah, guru atau warga sekolah tadi. Itu bagaimana sebagai seorang pengawas nanti tentunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Demikian Pak, hanya menambahkan di pasalnya ya Pak. Terima kasih. Oke Pak Ridho, terima kasih. Yang lain satu lagi? Oke, ini dari mana nih? Abdul Halim Pak, dari SMA Negeri 1 Dedai Sintang. Dedai, Nanga Dedai. Kalau ke sana pakai anu Pak ya, pakai Estrada. Saya menambahkan tadi untuk pengawas memiliki kesibukan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Pada pasal 5 ayat 2 mungkin ya cocok di huruf D, bahwa pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas mesti bersikap jujur, kemudian transparan dan kolegial. Nah, jujur dalam artinya jangan dia melaksanakan tugas yang bukan tupoksinya, mungkin tupoksi orang lain dia laksanakan. Maaf Pak Abdul Halim, pasal berapa Pak Abdul Halim? Pasal 5 ayat 2 huruf D. Pasal 6 itu tentang itu Pak Halim, coba Pak Halim yang ya. ada huruf D itu. Pasal 6 ya, yang ada huruf D. Iya. Nah, maaf. Pasal 6 ayat 2 huruf B. Bagian D kan? Bagian B yang aksi itu. D. Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas bersikap Bukan, jujur, bukan. transparan dan kolegial. Lain Pak, lain Pak. Yang mana tuh? Iyalah itu pasal 6. Ya Ini Bapak tadi kan bilang pasal bunyinya 5. beda. Enggak, bunyinya beda. Pak. Bagian D, bagian D. Bagian D. 61D kali ya. 1D bukan 2. Tadi Bapak bilang kan pasal 5 Ayat ayat dua. Pasal 6. Itu ada di Oh iya, ayat 61D 1D ya, Iya, maaf. iya, 61. Ya, 61D. Oh, pasal 61D. Iya, iya. Oke. Nah, bunyinya pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas bersikap jujur dan mesti transparan. Kalau tidak transparan artinya dia tidak tahu bahwa mungkin bisa jadi tupoksi yang dikerjakan dia tuh tupoksi orang lain, karena tidak transparan dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu kalau itu salah, kan? Kemudian kurang bekerja sama, tidak kolegial. Kalau kolegial ini kan sifatnya ada kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup. Silakan tanggapi. Oh, terima kasih. Welida. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Yati mau menanggapi. Nah, silakan berbagi Kami boleh. berbagi, Pak. Ya, silakan. terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi ya dari teman-teman tadi yang bagian 3. Saya yang pertama saya setuju kepada Pak Ahmad tadi Sobari. yang mengatakan Sohari. Saudari ya Pak ya. Sohairi. Sohairi. Bahwa kasusnya ini belum jelas apakah dia itu melaksanakan tugas apa gitu ya Pak ya. Ya, jadi Bahwa kami mungkin setuju, tetapi kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pak Ahmad Sohairi itu adalah kesibukan yang bukan menjadi tanggung jawab, ini bukan pribadi. Jadi dia mengambil ranah yang bukan ranahnya. Gitu. Tadi kan kata Pak Sohairi kan bingung kan antara dua ya Pak Sohairi ya. Apakah pribadinya dia sibuk ataukah dia mengambil ranah orang lain kan? Nyaplok katanya. Ya benar. Tadi kami menyimpulkan bahwa ini dia mengambil ranah yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Ya, itu ya untuk Pak Ahmad Sohairi ya. Berikutnya Bu Elvi. oke, yang berikutnya yang dari bapak-bapak yang lain ada yang mengatakan pasal 6 ya tadi ya ayat 1 dan ada juga yang ayat 4. Terima. Ya, kami terima atas sarannya dan masukannya ya yang bersifat membangun supaya
bisa kita pergunakan Untuk ya, menyempurnakan untuk menyempurnakan jawaban dari kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi untuk konten ini walaupun masalahnya katanya belum jelas. Ya. agak rancu memang Pak, tapi kami ngambil yang itu aja. Setuju dengan saya. Ya tidak, tapi ya kami ngambil yang caplok ranah orang saja gitu. Itu udah betul. Oke. Itu